Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Naila Hakim dengan nomor NIM 2300241 dari Sistem Telekomunikasi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sinyal dan sistem mengenai operasi dasar sinyal. Pertama, kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan sinyal dan apa yang dimaksud dengan sistem. Sinyal adalah kuantitas fisik yang terukur dan bervariasi atau berubah seiring waktu atau variabel bebas lainnya. Sinyal dapat didefinisikan dalam domain waktu ataupun domain frekuensi. Dalam domain waktu, sifatnya bisa kontinu ataupun diskrit. Representasi sinyal berdasarkan dimensinya terbagi atas tiga jenis. Dimensi pertama untuk sinyal audio, dimensi kedua untuk citra, dan dimensi ketiga untuk video. Secara matematis, sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih variabel bebas, di mana A sebagai amplitudo adalah himpunan bilangan real atau bilangan kompleks, dan T sebagai variabel bebas atau biasanya itu waktu adalah subnet bilangan real. Fungsi sinyal dinyatakan sebagai X, di mana T menuju A, yang menghubungkan T sebagai domain waktu dan A sebagai range amplitudo. T ini sebagai input atau sinyal penyebab, dan A ini sebagai output atau sinyal akibat berupa respon. Sistem merupakan proses yang mentransmisikan suatu sinyal menjadi sinyal lainnya, atau definisi lain menyatakan sistem adalah susunan dari elemen-elemen yang berkoordinasi membentuk suatu fungsi. Nah, cara menggambarkan sistem ini biasanya dengan menggunakan diagram blok, di mana input atau berupa X ini masuk ke dalam sistem yang dinyatakan dengan T, yang kemudian dikeluarkan menjadi output atau dinyatakan dengan Y. Secara matematis dituliskan dengan Y sama dengan T dalam kurung X, yang artinya nilai sistem bergantung pada sinyal inputannya. Selanjutnya, mengenai sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasannya sinyal terhadap waktu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang ada setiap saat nilainya, atau dengan perwaktuan yang kontinu yang selalu ada, yang dimana sinyal dihasilkan terus-menerus bervariasi terhadap waktu dan ditulis dengan bentuk xt, yang berarti variabel x merupakan fungsi waktu kontinu. Secara matematis dituliskan dengan ft bagian dari himpunan bilangan real dari min tak hingga sampai tak hingga. Contoh dari sinyal kontinu yang umum gitu ditemui meliputi tegangan listrik, arus listrik, tekanan, temperatur, kecepatan, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah sinyal diskrit. Sinyal diskrit adalah sinyal yang tidak ada di setiap saat. Nilainya hanya ada pada waktu kelipatan waktu sampling, yang ditulis dengan X dalam kurung KT, atau X dalam kurung XT, atau X dalam kurung N. Variabel K atau N bernilai integer, sedangkan variabel T adalah waktu samplingnya. Contoh sinyal diskrit bisa berupa sinyal kontinu yang disampling. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist, di mana Fs atau frekuensi sampling harus lebih besar 2 kali dari frekuensi sinyal informasi. Apabila frekuensi sampling lebih kecil atau tidak memenuhi syarat Nyquist, maka akan terjadi proses aliasing, di mana informasi dari sinyal aslinya tidak sepenuhnya diterima, atau ada yang sebagiannya hilang. Baik, kita masuk pada materi mengenai operasi dasar sinyal. Operasi dasar sinyal adalah bentuk manipulasi yang dapat dilakukan terhadap sinyal. Operasi ini menjadi dasar dari banyak aplikasi seperti komunikasi, kontrol, pengolahan audio, dan pengolahan gambar. Yang pertama adalah pelemahan sinyal atau atenuasi.
Apabila sinyal melewati suatu medium atau kanal dengan mengalami perlakuan berupa pelemahan energi, dikenal sebagai atenuasi atau peredaman sinyal. Artinya, sinyal akan mengalami pelemahan saat berada di dalam sebuah kanal. Parameter yang dilemahkan biasanya amplitudo sinyal. Atenuasi umum terjadi pada sistem transmisi yang prosesnya cukup kompleks. Peristiwa atenuasi sinyal terjadi saat sinyal optik merambat melalui serat optik karena hamburan dan penyerapan, sehingga diperlukan repeater atau penguat. Nah, secara matematis, pelemahan sinyal atau atenuasi dapat dirumuskan dengan HT sama dengan A dikali ST, di mana HT adalah sinyal keluaran atau output, A-nya konstanta pelemahan sinyal, ST-nya sinyal masukan atau input. Berdasarkan persamaan tersebut, apabila nilai A-nya itu kurang dari 1, maka sinyal akan mengalami pelemahan. Kita dapat lihat pada contoh grafik di sini. Berdasarkan grafik di samping, sinyal informasi kontinu dengan fungsi sinus mempunyai amplitudo 1 volt sejauh 1 detik. Kemudian, terjadi proses pelemahan sinyal tanpa merubah bentuk sinyal informasi. Namun, hanya terjadi pelemahan pada amplitudo yang semulanya 1 volt menjadi 0,5 volt. Itu berarti terjadi pelemahan sebanyak 50% dari sinyal aslinya. Selanjutnya adalah penguatan sinyal atau amplifikasi. Amplifikasi adalah proses penguatan amplitudo atau kuat sinyal pada sinyal masukan A lebih dari 1 tanpa merubah bentuk dari sinyal aslinya. Peristiwa penguatan sinyal seringkali terjadi pada perangkat audio seperti komunikasi radio dengan menguatkan sinyal lemah dari satelit atau contoh lainnya pada kamera CCTV yang memanfaatkan fitur low light amplification untuk menghasilkan gambar yang lebih terang. Amplifikasi juga dituliskan dalam bentuk operasi matematisnya, yaitu YT sama dengan A dikali XT, di mana YT adalah sinyal keluaran atau output, A-nya itu konstanta penguatan sinyal, dan XT-nya itu sinyal masukan ke input. Dari persamaan tersebut, dapat kita tinjau jika nilai A-nya kurang dari 1, misalnya 0,5, maka sinyal akan mengalami pelemahan amplitudo dibandingkan dengan sinyal aslinya, atau tadi sudah kita bahas yaitu atenuasi. Kedua, jika nilai A-nya itu sama dengan 1, output tidak mengalami perubahan. Dan terakhir, apabila inputnya itu atau A-nya itu 2, maka sinyal mengalami penguatan 2 kali lipat. Amplifikasi dinyatakan pada satuan desibel, yang merupakan skala logaritmik untuk membandingkan dua level daya atau amplitudo. Maka, dapat didefinisikan dengan A sama dengan 10 log output per input. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dikatakan amplifikasi bernilai positif saat sinyal diperkuat, namun jika bernilai negatif, sinyal akan dilemahkan. Kita dapat lihat contoh dari amplifikasi sinyal pada grafik di samping yang menunjukkan sinyal sinus kontinu sepanjang 1 detik dengan amplitudo tertingginya 1, lalu ditambahkan nilai pada konstanta amplifikasi yang besarnya 2, sehingga sinyal menjadi lebih kuat 2 kali lipat daripada sinyal aslinya. Tapi bentuk sinyalnya tetap sama, tidak terjadi perubahan. Kemudian, operasi sinyal yang ketiga adalah pergeseran sinyal atau delay. Pergeseran sinyal dapat terjadi saat proses pengiriman dan penerimaan sinyal. Delay merupakan perbedaan waktu antara sinyal masukan dengan sinyal keluaran. Delay terjadi pada kanal. Umumnya, peristiwa delay terjadi dalam sistem komunikasi digital dan analog, yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti jarak, kecepatan transmisi, pemrosesan data, dan kualitas sinyal. Pergeseran waktu sinyal ini dapat menyebabkan sinyal menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang seharusnya. Pergeseran ini biasa digunakan untuk pemrosesan sinyal, mengatur fase sinyal, dan masih banyak lagi. Bentuk matematis operasi pergeseran sinyal dapat digambarkan sebagai berikut, di mana YT sama dengan X dalam kurung T dikurangi K. Berdasarkan persamaan tersebut,
YT menyatakan sinyal keluaran atau output. K-nya itu sebagai konstanta penunda sinyal yang mengatur pergeseran sinyal, dan XT sebagai sinyal masukan atau inputnya. Dalam persamaan tersebut, YT adalah sinyal keluaran yang merupakan hasil dari sinyal masukan XT yang digeser sebesar K satuan waktu. Nilai K menentukan sejauh mana pergeseran sinyal tersebut terjadi. Jika K bernilai positif, sinyal keluaran akan tertunda, sedangkan jika K bernilai negatif, sinyal keluaran akan dimajukan. Kita dapat lihat visualisasi dari pergeseran sinyal atau delay. Nah, pada gambar di bawah ini, sinyal informasi awal itu berada di amplitude 1 yang dimulai dari detik 1. Kemudian ditambahkan konstanta penunda sinyal sehingga sinyal dimulai dari detik kedua. Artinya, pergeseran sinyal hanya akan mempengaruhi variabel waktu, namun bentuk sinyalnya tidak berubah. Terakhir yaitu operasi dasar sinyal mengenai perkalian sinyal. Operasi perkalian sinyal melibatkan dua atau lebih sinyal yang dikalikan pada setiap titik waktu yang sesuai. Dalam aplikasinya, proses ini banyak dimanfaatkan dalam teknik modulasi untuk komunikasi atau pemfilteran pada sistem pengolahan sinyal. Pada domain waktu, perkalian dilakukan dengan mengalihkan nilai sinyal pada waktu tertentu secara langsung. Sementara itu, pada domain frekuensi, proses perkalian dilakukan dengan mengalihkan komponen frekuensi masing-masing sinyal setelah diubah ke representasi domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Bentuk matematis operasi pergeseran sinyal dapat digambarkan sebagai berikut, di mana YT sama dengan sinyal pertama XT dikali dengan sinyal kedua X2T. Pada operasi ini, setiap komponen T dari sinyal pertama atau X1T dikalikan dengan komponen T dari sinyal kedua, yaitu X2T. Hasilnya adalah sinyal keluaran YT yang memiliki karakteristik gabungan dari kedua sinyal masukan. Di sini ada case untuk operasi dasar sinyal, yaitu perkalian sinyal, di mana kita diminta untuk membangkitkan sebuah sinyal sinus S1 sama dengan sin 2pi FCT yang dikalikan dengan sebuah sinyal S2 yaitu sin pi FCT. Kita diminta untuk menggambarkan hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Pada case ini, saya menggunakan MATLAB sebagai alat bantu untuk memvisualisasikannya. Berikut ini adalah code dan hasil visualisasi yang sudah saya coba menggunakan software MATLAB. Kita flashback sedikit mengenai operasi perkalian sinyal. Operasi perkalian sinyal ini kan dapat dimanfaatkan pada transformasi Fourier atau perubahan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Pernyataan tersebut itu dapat diperkuat oleh teorema yang menyatakan bahwa jika XT dan YT adalah dua sinyal dalam domain waktu, maka perkalian keduanya dalam domain waktu adalah konvolusi spektrumnya dalam domain frekuensi. Perkalian sinyal ini melibatkan dua sinyal yang direpresentasikan dengan operator perkalian elemen, atau di MATLAB itu ditulis dengan dot sama bintang ini. Parameter yang digunakan untuk menggambarkan perkalian sinyal pada case ini, diantaranya ada frekuensi penyembawa FC-nya yang nilainya 10 Hz, kemudian vektor waktu selama 1 detik dengan interval waktunya 0,001 detik, dan amplitudenya yang nilainya 1. Nah, sinyal pertama dan sinyal kedua digambarkan dengan persamaan S1 sama dengan sin 2pi FCT dan S2-nya itu sama dengan sin pi FCT. Artinya, sinyal pertama akan mempunyai bentuk gelombang yang jumlahnya 10 buah, dengan setiap periodenya berada di titik 0,1 detik, sepanjang 1 detik, dan memiliki nilai amplitudo tingginya 1 dan amplitudo rendahnya minus 1, yang menunjukkan kuat sinyal. Sedangkan, sinyal kedua digambarkan oleh sinyal sinusoidal dengan amplitudo maksimumnya berada di 1, dan minimumnya berada di minus 1. Terjadi modulasi sinyal yang menyebabkan sinyal menjadi lebih lambat karena nilai efektif frekuensi pembawanya berkurang setengah menjadi 5 Hz, dan setiap frekuensi memiliki periode setiap 0,2 detik. Sinyal pertama digambarkan di subplot 311 dengan plot frekuensi waktu dan persamaan sinyal pertama, atau plot T
signal 1. Sedangkan sinyal kedua digambarkan di subplot 312 dengan pos vektor waktu dan persamaan signal kedua. Kemudian, operasi perkalian dieksekusi dengan variabel multiplied signal, di mana signal pertama dikalikan dengan signal kedua menghasilkan signal baru, hasil kolaborasi dari sinyal pertama dan sinyal kedua. Setiap titik dengan periode 0,2 detik menghasilkan frekuensi yang berosilasi pada 5 Hz, dan setiap titik dengan periode 0,1 detik menghasilkan frekuensi yang berosilasi sebanyak 15 Hz. Sinyal hasil perkalian ditampilkan pada subplot 313 dengan plot vektor waktu dan persamaan signal hasil perkalian. Tiga sinyal memiliki label sumbu X terhadap waktu dan sumbu Y terhadap amplitudo. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.